Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita terus mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga andai kita disuruh untuk menghitung kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita, insya Allah kita tidak bisa menghitung karena terlalu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama nikmat berupa iman dan Islam, umur, kesehatan dan lain sebagainya, bisa kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umat yang dicintai dan termasuk umat-umat yang nanti ila yaumul qiyamah kita termasuk umat-umat yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dalam kajian kali ini ingin saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, u'tiyat ummati khamsata asya'a lam tu'tali ahadin qablahum. Umat Islam itu diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan 5 perkara ini kepada umat-umat selain umat Islam. Al-awwalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yandurullahu ilaihi birrahmah wa man nadhara ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Yang pertama, perkara yang diberikan oleh Allah hanya khusus kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah disampaikan atau diberikan kepada umat-umat yang lain, adalah pada malam pertama bulan Ramadan Allah memandang kita umat Islam itu dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang, maka orang itu la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya khusus diberikan kepada umat-umat Islam pada malam pertama di bulan suci Ramadan. Yang kedua, wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Yang kedua, perkara yang diberikan hanya khusus kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat yang lain adalah Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk memintakan ampun bagi umat Islam.
Kalau kita dimintakan ampun, yang minta ampun, yang beristighfar itu adalah para malaikat, maka jaminan istighfarnya, permintaan permohonan malaikat untuk kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, karena memang kita berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat semua permintaannya pasti dikabulkan oleh Allah, tapi kalau kita sebagai manusia biasa, dua kemungkinan. Ya, kadangkala diterima dan dikabulkan doa kita, tetapi kadang juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sebenarnya dikabulkan tetapi masih tertunda atau diberikan dalam bentuk lain. Karena pada prinsipnya doa setiap manusia kita itu sebenarnya itu diterima oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan mengabulkan doa. Berarti setiap doa kita pada Allah itu pasti dikabulkan. Bisa langsung cash dikabulkan di dunia, bisa nanti tertunda di akhirat. Bisa juga doa kita itu diterima, tetapi tidak dalam bentuk sebagaimana apa yang kita minta, tapi Allah yang Maha Tahu akan memberikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Lah, apa bedanya doa manusia dengan malaikat? Di dalam penjelasan ini tadi, sesuatu yang diberikan hanya khusus pada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Kalau doa manusia itu dikabulkan, hanya saja mungkin bisa langsung, mungkin bisa tertunda, mungkin bisa berubah bentuk apa yang kita minta. Tapi kalau malaikat tidak, segala macam permintaan malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Lah, bedanya malaikat mendoakan kepada kita umat Islam, ya, itu adalah minta ampunan untuk kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberikan keistimewaan umat Islam yang berbeda dengan umat-umat yang lain. Wasalisut, perkara yang ketiga yang diberikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad adalah anna raihata famisoimi atyabu indallah mirrihil mis. Yang ketiga, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari bau kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang setiap hari kita berpuasa di bulan Ramadan, itu pastinya secara logika, karena organ tubuh ini tidak bergerak dalam artian tidak bekerja mengolah makanan karena kita sedang berpuasa, maka efek yang ditimbulkan itu biasanya bau mulut dari orang yang berpuasa itu kurang sedap, kurang enak, ya. Akan tetapi kekurang sedapannya, bau yang tidak enak dari mulut orang-orang yang berpuasa itu hanya dirasakan oleh manusia biasa. Menurut Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu masih lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak wangi yang paling wangi. Ini kan menandakan bahwa kita diberikan keistimewaan oleh Allah, dan ini tidak diberikan kepada umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu berbahagialah orang yang istiqomah senantiasa masih terus berpuasa di bulan suci Ramadan ini, karena bau kita di hadapan Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Warrabi'u, yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataka wa yaqulu tubal ibadil mu'minin hum awliyai. Yang keempat, perkara yang diberikan hanya khusus kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain adalah Allah berfirman
Bahagialah hambaku yang beriman, mereka adalah kekasihku, maka bersiap-siaplah hai surgaku merias diri untuk menyambut umat-umat yang dikasihi oleh Allah. Jadi yang keempat, kaum muslimin, ya, Allah itu berfirman bahwa orang-orang yang beriman di antara kita, andai termasuk golongan orang yang beriman, maka itu termasuk kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Lah, untuk kekasihnya ini, untuk orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah ini, maka surga diperintahkan oleh Allah untuk segera berhias diri menyambut kedatangan daripada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman. Ya, beriman yang kuat, bertakwa yang hebat. Percaya yakinnya pada Allah dan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Caranya tentu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalau itu kita kerjakan, maka insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Kalau kita termasuk orang yang beriman, maka kita pasti akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah, dan Allah pasti memerintahkan surganya untuk segera berhias diri menyambut kehadiran orang-orang yang beriman. Yang kelima, yang terakhir, perkara yang hanya khusus diberikan kepada umatnya Nabi dan tidak diberikan kepada umat yang lain adalah al-khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Adalah Allah akan mengampuni mereka semua. Ya, mereka semua. Nah, ini ma'asyiral muslimin, tentu hadis ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan terutama orang yang beriman kan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dalam puasa itu sendiri. Hadis Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa manakala kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, ya, terutama berpuasa 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan, kemudian dilengkapi disempurnakan dengan sholat tarawih setiap malamnya, ya, kemudian tadarus Al-Quran istiqamah, kemudian juga bersedekah dari sebagian rezeki kita, maka tentu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh dengan keikhlasan semata-mata hanya karena Allah, maka semua dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 hal penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama di bulan suci Ramadan yang membedakan dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bisa mengingatkan pada diri kita sehingga kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini benar-benar bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Perbanyak ibadah dengan membenarkan, dengan mendasari dengan ilmu dari semua amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diampuni dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu. Demikian sedikit kajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.